Shalom, selamat pagi. Ini adalah hari kedua di mana kita menjalani pekan pendidikan Kristen selama seminggu ini. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi memulai segala aktivitas kita dengan sebuah perenungan bersama-sama. Bahan renungan kita untuk hari ini Selasa 8 September yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ke-13. Nas kita adalah ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Judulnya adalah Saatnya Bersikap Merdeka. Nah, anak-anakku di rumah semuanya ya, pernahkah kalian menghadapi sebuah masalah? Ya, baik masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Lalu pertanyaannya bagi kita, ya, apakah sikap kita ketika kita menghadapi masalah atau respon kita secara spontan ketika menghadapi masalah yang begitu berat? Nah, beberapa pertanyaan itu ya kemudian menjadi pertanyaan bagi kita sampai hari ini. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mengeluh? Ya. Yang kedua, apa kita mencari pertolongan? Biasanya banyak orang akan mencari pertolongan, baik kepada saudaranya, ya, kepada orang tuanya, kepada teman, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Yang mereka cepat-cepat meminta tolong, ya. Harapannya apa? Cuma satu. Harapannya supaya masalah itu bisa selesai karena mereka ditolong oleh orang lain. Ayat yang kita baca tadi ya adalah kesaksian yang disampaikan oleh Paulus. Berkali-kali dia menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Ya, Paulus menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan dalam hidupnya. Tapi ia memilih satu pilihan untuk merespon segala masalahnya. Ia tidak mengeluh. Sebab menurutnya sesuai dengan ayat tadi, segala perkara atau segala masalah, segala sesuatu yang dia hadapi dapat ditanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bukan karena Paulus merasa hebat ya, tetapi dia merasa dan meyakini ada Tuhan yang memampukan dia ya, Tuhan yang menguatkan dia untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan kehidupannya. Nah, begitulah Paulus memiliki sikap yang optimis. Ya, sekali lagi digarisbawahi bahwa Paulus memiliki sikap yang optimis. Ia bersedia membiasakan dirinya tekun belajar dan berusaha untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupannya. Tentu selama dia hidup banyak masalah yang dihadapi, tetapi dia tidak pernah putus asa ya. Dia selalu teguh, kuat untuk menghadapi setiap permasalahan. Karena apa? Karena Tuhan memampukannya untuk menghadapi dan juga untuk mengatasi masalahnya. Sebab Tuhan selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Seperti ada ungkapan yang mengatakan, siapa suka belajar dan berusaha, ia akan menemukan jalan. Amin. Dan kenyataannya memang seperti itu, anak-anak semua ya. Setiap Paulus bersedia belajar dan berusaha menghadapi masalah dan kesulitannya, maka Tuhan memampukan dia mengatasi setiap masalah dan kesulitan yang ia hadapi, sehingga ia menjadi seorang pribadi yang kuat dalam setiap permasalahan. Ingat, dalam setiap permasalahan Tuhan memampukan. Dan dalam setiap permasalahan ada progres pertumbuhan pribadi kita untuk menjadi kuat
untuk menjadi hebat dalam setiap tantangan. Tentu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan. Paulus adalah pribadi yang merdeka. Ia tidak mudah mengeluh, tidak mudah meminta bantuan orang lain sebagai opsi yang pertama. Tentu dia mengandalkan Tuhan sebagai opsi pertama dalam setiap kehidupan dan tantangan yang dihadapi. Ia tekun belajar, berusaha mengatasi dan mencari cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan kesulitannya. Hari ini, mari kita belajar membiasakan diri sebagai pribadi yang merdeka, ya, yaitu tetap optimis menghadapi setiap masalah dan kesulitan. Kita tahu masalah dan kesulitan kita sekarang banyak sekali, ya, bukan hanya 1-2 orang yang mengalami kesulitan. Kita semua warga SMP Bokri 3 tentu menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah pandemi ini menyebabkan efek yang banyak. Tetapi setiap permasalahan yang kita hadapi itu, kita harus optimis bahwa Tuhan hadir di sana dan Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Kita yakin bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam keluarga kita atau di sekeliling kita, yaitu untuk membentuk pribadi kita dan untuk membuat iman percaya kita semakin kuat bersama Tuhan. Bersikaplah merdeka, tetaplah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan kita dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Pak Frenggi akan memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pada hari ini, hari kedua di mana kami melangsungkan Pekan Pendidikan Kristen. Renungan kami bersama-sama berbicara tentang pribadi yang merdeka dalam menghadapi setiap permasalahan. Engkau yang mengetahui setiap permasalahan yang kami hadapi, dan hari ini kami berdoa Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap permasalahan yang kami jalani. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk menjalani setiap permasalahan yang kami hadapi hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami pada hari ini dalam segala aktivitas kami, bahkan juga dalam minggu Pekan Pendidikan Kristen yang harus kami jalani. Tuhan menyertai kami semua warga SMP Bokri 3. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa pada esok hari dalam renungan di hari Rabu. Terima kasih, Tuhan memberkati.